Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Maulana Ahmad dengan NIM 24160 dari kelas Jaringan Komputer D. Pada tugas video kali ini, saya akan mengerjakan modul ke-6 yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM. Langsung saja di sini saya menjelaskan di sini nanti ada tabel pengalamatan yang akan saya isi. Nah, kemudian di sini ada tujuan. Untuk tujuannya itu untuk merancang skema pengalamatan IP VLSM sesuai persyaratan dan sampai atasi masalah konektivitas sesuai kebutuhan. Nah, untuk skenario-nya itu seperti ini. Kemudian di sini ada instruction. Nah, untuk pertama-tama di sini saya harus menentukan host requirement dari beberapa device ini atau dari 4 LAN ini. Langsung saja di sini saya pergi ke Cisco Packet Tracer. Nah, untuk menentukan di sini sudah ada host dari number of address require-nya. Itu untuk IS1 itu number of address-nya itu sebanyak 11. 11 WS2 itu 28. Kemudian WS1 itu 5. Kemudian yang terakhir WS2 itu kita lihat di sini 47. Nah, setelah menentukan di sini disuruh buat desain pengalamatan, ikuti panduan dalam kurikulum dan mengenai urutan subnet. Kemudian di sini suruh dokumentasikan desain seperti tabel di bawah ini. Ini langsung saja kita menentukan dari 4 LAN tadi besertawannya itu menentukan number of host need-nya, kemudian network address atau CIDR-nya, kemudian first usable host-nya, dan yang terakhir itu broadcast-nya. Nah, yang pertama itu diambil dari yang terbesar terlebih dahulu, yaitu 47 host. 47 host itu miliknya si WS2 LAN. Sini langsung saja saya isi untuk 47 host. Kemudian kita lihat di sini untuk network address-nya itu berapa sih? Itu kita di sini saya membantu di bagian Excel. 47 itu miliknya si prefix eh, ya prefix slash 26. Sini kalau nggak salah slash 26. Nah, karena 64 kalau 32 itu masih kurang, jadi miliknya si 64. Jadi sini langsung saja kita isi untuk network address-nya itu 10.1.1.0/26. Itu network address-nya si US Dolan. Kemudian untuk first usable host-nya itu kita tinggal tambahkan satu di network address-nya yaitu 10.1.1.1. Nah, untuk broadcast address-nya itu langsung saja kita isi 10.1.1.63. Itu untuk yang WS2 LAN. Nah, kemudian untuk ES2 LAN kita lanjut saja di bagian Excel-nya. Ini miliknya si prefix 27 ya. Ini pertama kita tulis dulu 28 host di sini. Kemudian diisi 10 1.1.64/27. Di sini untuk first usable-nya tinggal tambahkan 10.1.1.1.65. Kemudian di sini broadcast-nya itu 10.1.1.63. Lanjut di ES1 LAN itu untuknya itu 11 host. 11 host di sini. 11 host itu prefix ke 28 itu 10.1 titik 1.9.7/28. Kemudian di sini first usable hostnya itu 10.1.1.9/8. Kemudian di sini untuk broadcastnya itu 10.1.1.111. Kemudian untuk yang selanjutnya
Itu si eh, miliknya 5 host ya, oke. 5 host 10.1.111 dan miliknya si prefix ini prefix ke 29 ya ini. Ya 99 hasil kuadrat bitnya ini ya bener sih, nggak boleh kurang ya. Itu 39 29 ini untuk first usable hostnya kita tinggal tambahkan saja 10.1.1.113. Ya oke. Oh, network address-nya ini 96, sorry. Ini 97. Dan untuk broadcast address-nya di sini itu 10.1.1.119. Nah, kemudian untuk one link-nya ini number of host-nya ini itu sisanya yaitu 2 host itu 10.1.1.1 eh 20. Untuk prefix-nya itu 30 sesuai di sini 30. Kemudian untuk first usable host-nya itu 10.1.1.121. Kemudian untuk broadcast address-nya itu 10.1.1.123. Nah, sini saya sudah menambahkan untuk tabelling di design requirement yang sudah saya terapkan. Selanjutnya di sini saya implementasikan untuk tabel pengalamannya. Nah, untuk tabel pengalamannya itu kita mengikuti dari eh, arahnya di sini dari pengabelannya di sini misalkan untuk G0/0 itu IP address-nya berapa? Itu untuk G0/0 itu IP address-nya itu sebanyak 10.1.1.97. Oke, untuk subnet masknya itu 255, 255, 255, 240. Tuh, untuk yang G00. Untuk G01 itu sebanyak sini ada 10.1.1.65. Untuk subnet masknya itu ada 255, 255, 255, 224 subnet masknya. Dan untuk yang S00 ya untuk S00 itu sebanyak IP address-nya dari S itu ke sini arahnya ya. S itu arahnya ke sini, kemudian ke sini. Untuk S000 itu IP address-nya itu 10.1.1.121. Untuk subnet masknya itu 255, 255, 255, eh 252. Dia lanjut ke bagian US. US itu bagiannya sini. Yang G00 itu untuk IP address-nya itu sebanyak US itu sebanyak 10.1.1.113. Untuk subnet masknya itu 255, 255, 255, 248. Kemudian untuk yang G0/1 itu 10.1.1.1. Ya, oke. Untuk subnet masknya itu sebanyak 255, 255, 255, 192. Kemudian setelah itu lanjut di bagian US yang bagian S00 itu ngarinya ke sini. Kemudian itu untuk IP address-nya yang dari S00 itu 10 titik 1 titik 1
titik 122. Untuk subnet masknya itu 255, 255, 255, 252. Itu untuk pengelamatan IP address subnet mask untuk di bagian east dan west di bagian routernya. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan penambahan IP address dan subnet mask dari si switch-nya. Nah, untuk switch-nya itu untuk yang VLAN 1 itu IP address-nya itu sebanyak 10.1.1.98. Kemudian di subnet masknya itu 255.255.255.240. Dan default gateway-nya itu yaitu 10.1.1.97. Kemudian di S2 itu dari switch ini itu berapa? Itu sebanyak 10.1.1 titik 66. Dan untuk subnet masknya itu sebanyak 255.255.255.224. Dan default gateway-nya itu 10 10.1.1.65. Ya, lanjut di bagian suite yang untuk si WS-nya itu suite WS1 eh, itu untuk IP address-nya itu sebanyak 10.1 eh, titik 1.1 untuk WS1-nya. Kemudian untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.248. Dan untuk si default gateway-nya itu sebanyak 10.1.1.113. Untuk yang WS1. Untuk si WS2 di bagian switch-nya itu sebanyak 10.1.1.2. Kemudian untuk yang di bagian subnet masknya itu 255, 255, 255, 255, 192, 192. Dan untuk si default gateway-nya itu 10.1.1.1. Nah, setelah saya melakukan penambahan IP di bagian switch, lanjut di bagian si PC-nya. Nah, untuk PC-nya itu eh, saya tambahkan untuk si IP address-nya, PC-nya itu mulai dari PCA22 di bagian east, itu sebanyak untuk PCA122 itu untuk IP address-nya itu 10 eh, titik 1.1.110. Kemudian di subnet masknya itu 255.255.255.1, sorry maksud saya titik 240. Dan default gateway-nya dari PC-nya itu 10.1.1 titik 97. Itu untuk yang PC E122. Selanjutnya saya akan menambahkan IP address di PC E247. Itu untuk alamat IP address-nya itu gini 10.1.1.94. Oke, untuk subnet masknya itu 255.255.255.224. Dan default gateway-nya itu sebanyak 10.1.1.65. Nah, kemudian yang dua terakhir ini ada PC dari bagian WES. Itu untuk IP address-nya itu sebanyak 10 di W1 itu 10.1.1.118. Dan untuk subnet masknya itu 255.255.255.248. Dan di bagian default gateway-nya itu sebanyak 10.1.1.113. Kemudian untuk di yang terakhir di bagian W1 ini itu sebanyak IP address-nya itu 10.1.1.62. Dan subnet masknya itu 255.255.25192.
dan default gateway-nya itu 10.1.1.1. Nah, ini sudah selesai untuk tabel pengalamannya. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi jaringan di bagian Cisco Packet Tracer-nya. Di sini setelah semua saya cantumkan untuk IP address, tinggal saya masukkan untuk pengkonfigurasian jaringannya. Langsung saja di sini saya akan mengkonfigurasi di bagian si apa namanya ini, si routernya, ya si routernya. Untuk routernya itu di sini saya akan masuk di bagian is terlebih dahulu. Sini saya akan mulai untuk konfigurasi is pertama-tama di sini saya akan melakukan masuk ke mode isek mode itu in, kemudian conft dan kasih nama itu namanya host name is. Nah, itu. Kemudian setelah itu kita tambahkan di eh, IS1 itu apa saja interface-nya, mulai G00 sampai S00 itu kita tambahkan IP address subnet mask-nya. Nah, itu caranya bagaimana? Langsung saja di sini kita geser sebelah sini ya, ya sebelah sini. Itu langsung saja itu kita masukkan interface G00 G0/0. Nah, kemudian kita masukkan IP address IP add itu 10 10.1.1.97. Untuk subnet masknya itu 255 titik 240. Kemudian selanjutnya kita no sh shutdown. Kemudian lanjut di interface yang selanjutnya, interface G/0/1 IP add itu 10 1.1.1.97 dan subnet masknya itu 255 titik 224. Oke, itu untuk yang G0/1. Kemudian jangan lupa untuk no shutdown. Oke, lanjutnya di sini konfigurasi yang di S00 interface S0/0/0. Kemudian IP add itu sebanyak 10 titik 1.1.121. Untuk subnet masknya itu 255 titik 240. Kemudian setelah itu no sh atau no shutdown seperti biasa. Kemudian setelah itu kita isikan DCE untuk berikan clock wrap itu saya kasih untuk clock rate-nya itu sebanyak clock rate-nya itu 64.000. Nah, kemudian setelah itu kita exit. Setelah itu kita melakukan IP route ke salah satu apa namanya IP address. Kita IP route 10.1.1.0 255.255.255.192 10 titik 1.1.122. Kemudian setelah itu IP route yang kedua itu ada sini langsung saja IP route itu 122. Kita tinggal ganti di bagian IP address-nya itu sebanyak 1.1.112. Ini 248. Dan kita end. Jangan lupa kita write memory. Nah, untuk konfigurasi di S itu sudah selesai. Kita pindah di bagian wish-nya sekarang. Wish. Kita masuk di bagian tabel pengalamannya. Kita masuk di bagian N. Konfig. Kemudian kita masukkan hostname-nya itu West. Kita konfigurasi di interface pertama yaitu interface G0/0 IP add itu IP add-nya itu 10.1.1.113.
Oke. Dan untuk subnet masknya itu sebanyak 255.255.255.248. Nah, kemudian setelah itu kita no SH seperti biasa, kemudian kita masukkan lagi interface yang lainnya itu G0/1. G0/1 itu IP add-nya itu sebanyak 10.1.1.122 dan subnet masknya itu 255.255.255.252. No SH. Dan interface lagi di sini untuk yang S0/0/0 dan IP8 itu 10.1.1.1 dan subnet masknya itu 255 dan ya 255 T252 10.1.1.1 ya bener ya. Bentar. Yang di slash 00 ini 122, sorry maksud saya. 10.1.1.122 ya, sorry tak koreksi terlebih dahulu di sini. IP8 itu sebanyak 10.1.1.122. Dia ini 255 ya benar. Oke, selanjutnya di sini di bagian konfigurasi, oh jangan lupa di setelah itu kita isikan untuk clock rate-nya itu 64.000. Oh sorry, pertama no SH dulu. eh Sorry kita masukkan lagi yang di sini ini ya. Dan ini oke, incorrect IP address assignment. Wait. Ya, setelah itu kita coba terlebih dahulu di bagian log rate 64.000. Kemudian setelah itu kita exit dan kita tambahkan IP root-nya 10.1.1.96 untuk subnet masknya 255.255.240 dan default gateway-nya itu titik 1.1.1.121. Oke, untuk yang selanjutnya itu ini 224 dan untuk si IP address-nya itu sebanyak ya 64. Nah, setelah itu kita end dan write memory. Oke. Selanjutnya setelah itu kita akan melakukan konfigurasi di bagian VLAN-nya. Di IS1 ini sebagai apa namanya si switch-nya. Kita masuk di switch IS1, jangan lupa langsung masuk ke IN conft dan lakukan interface ini sesuai di sini ya, penambahan interface-nya VLAN 1 IS1. Ini kita close terlebih dahulu. Oke, IS1 kita lihatkan di sini. Oke, eh, oke ya. Oke, gini aja ya biar enak. Oke, sip. Kemudian interface VLAN 1. Oke, ini interface VLAN 1. Kemudian kita tambahkan IP add-nya itu untuk si ES1 ini itu yaitu 10.1.1.98 dan subnet masknya itu 255.255.255.240. Oke, selanjutnya kita no SH seperti biasa dan kita exit. Tambahkan IP default gateway-nya itu sebanyak 10
1.1.1.97 dan kita end dan kita lakukan write memory. Nah, untuk ES1 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut di bagian ES2. Tentunya di sini ES2 seperti biasa di sini kita tambahkan di sini ES2, kita masuk ke IN, T, kita masukkan integer VLAN 1, terus kita masukkan IP add-nya itu untuk ini harusnya, nah ini untuk ES2 itu IP add-nya itu 10, sorry, pencet ya. Sini harusnya IP add-nya itu S2 10.1 ya 10.1.1.66 untuk default subnet mask yaitu 255 255 255 itu 224 ya. Oke, 224. Kemudian kita nu SH, kita exit, kita tambahkan IP default gateway-nya itu 10.1.1.1.1.65 dan kita end dan write memory. Oke, untuk yang ES2 sudah selesai, kita lanjut di bagian si WS2-nya. Untuk WS2-nya itu kita tabel pengalamatan WS2 ya. Yang pertama IN conf dan INC VLAN 1. Kemudian kita tambahkan IP add-nya untuk si IN WS1 ini. Ya, WS1 mana sih? Sorry, kita W1 bisa copy nggak sih? Kita copy saja. Kita bisa IP add dan untuk subnet masknya itu WS1 ini. Oke. Kemudian kita no SH, kita exit ke IP full gateway-nya itu WS1 itu ya kita copy di sini biar nggak lama-lama and dan kita write memory. Oke, setelah WS2 kita lakukan di yang terakhir itu miliknya si WS1. Ke WS1 kita end conf t, kemudian masuk di bagian interface VLAN 1, kita tambahkan IP add-nya itu untuk si WS2, kita copy saja, sini kita paste, untuk subnet masknya itu segini, sorry, nggak ada jarak 1.2 ya WS2. Oke, config if IP add tambahkan manual ada 10.1.1.2 terus 255.255.255.192, kemudian kita no sh, kita kemudian exit, kemudian IP default gateway-nya dari WS2 itu ini, kemudian kita end dan write memori. Oke, selesai. Selanjutnya kita konfigurasi di bagian si PC-nya. Itu untuk PC-nya
kita tambahkan di setiap PC-nya itu, ini sudah 38% completion-nya. Ini kita lakukan di PC E122, kita lakukan di konfigurasi. Sini kita masukkan untuk setiap PC-nya itu memiliki IP address segini. Selanjutnya di bagian subnet mask-nya itu segini. Kemudian di default gateway-nya itu segini. Oke. Nah, ini untuk yang E122. Kemudian setelah itu di bagian E247, di bagian E247, E247 kita masuk ke IP konfigurasi. Kita di bagian E247 itu segini. Sorry, untuk IP address-nya. Untuk subnet mask-nya itu segini. Oke, untuk default gateway-nya itu segini, G65. Kemudian setelah itu kita tambahkan di bagian eh, W287 IP konfigurasinya itu IPv address-nya kita lihat di sini IPv address-nya di 87 PC 87, sorry bentar, PC 87 itu IP address-nya segini. Kemudian subnet mask-nya itu segini. Oke, subnet mask-nya itu segini. Kemudian default gateway-nya itu segini. Ini default gateway-nya. Nah, yang terakhir itu di bagian si W1201 itu IP address-nya segini. Untuk si ininya itu segini. Default gateway-nya segini. Nah, itu untuk yang bagian eh, apa namanya PC-nya. Nah, setelah itu eh, sini kenapa masih ada error ya di bagian is dan wish-nya? Ini harusnya tidak ya. Kita cek di cek result apa yang error, assignment item di port is ya masih error IP address dan port statusnya. Ini banyak ada yang banyak error ya. Kita perbaiki terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba setelah melakukan semua pengalamatan konfigurasi jaringan, melakukan status interface di kedua router. Untuk router yang is itu kita cek show sekarang gini show IP interface brief. Nah, ini sudah up semua ya dari serial yang sudah kita tambahkan tadi itu sudah up semua. Kemudian di router yang west itu kita juga lakukan sama show IP interface brief. Nah, up semua dari serial yang sudah kita tambahkan lagi tiga tadi ada tiga itu sudah up semua. Kemudian kita lakukan eh, nah di sini sudah 100% ya dari completion-nya bahwa di sini sudah selesai. Untuk mengecek kita tinggal ping saja, ping antar LAN. Misalkan dari PC ini kita lakukan terminal, sorry, masuknya command prompt. Sini kita akan melakukan ping ke 10.1.1.62. Nah, melakukan ping. Nah, di sini sudah berhasil ya. Sudah replaynya sudah berhasil. Nah, ini begitu juga di PC-PC yang lainnya. Kemudian, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
terkait video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.